Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nurdiansyah Potale. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini, kelompok saya akan membahas tentang pengendangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak bisa diragukan lagi bahwa seiring perkembangannya zaman, kemajuan teknologi mampu membawa perubahan besar terhadap dunia, termasuk terhadap sebuah peradaban. Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi? Ya, banyak dari kita yang belum menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat Islam untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi jauh sebelum teknologi itu diciptakan. Bisa kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Surah Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan isi dari wahyu pertama itu adalah perintah untuk membaca. Namun maksud membaca di sini bukan membaca tulisan, karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW membaca tulisan. Sedangkan ia adalah seorang yang ummi, tidak bisa. Apa maksud dari membaca yang ada pada ayat pertama surah Al-Alaq? Maksud dari membaca di sini adalah membaca realitas alam dan realitas manusia. Maka perintah membaca di sini adalah perintah mengamati atau meneliti realitas yang ada di alam semesta seperti budaya, ritual, adat istiadat, ekonomi, termasuk pengetahuan dan teknologi, serta realitas-realitas yang lainnya. Sehingga ketika kita sudah mengamati dan meneliti, maka akan menghasilkan ilmu pengetahuan, dan pada akhirnya kita akan memahami realitas-realitas tersebut. Allah menurunkan wahyu ini paling pertama karena wahyu ini memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Selain dari surah Al-Alaq, ada juga dari surah yang lainnya, sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Serta masih banyak lagi ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam beberapa ayat lainnya ada pada bagian awal ayat Allah menjelaskan realitas-realitas yang ada di alam semesta, lalu di akhir ayat Allah mengakhirinya dengan kalimat, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir. Maka secara tidak langsung Allah juga memerintahkan kita untuk mengamati dan meneliti dengan menggunakan akal yang kita mampu memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu, apakah ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memajukan peradaban? Nah, perlu kita ketahui, pada zaman Khalifah Basyar, banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari umat Islam, seperti Al-Khwarizmi yang menemukan angka nol, Ibnu Sina yang menemukan alat-alat medis dan menjadi acuan medis di dunia, Al-Farabi yang merupakan bapak kedua ilmu logika dan filsafat, Ibnu Khaldun yang merupakan bapak sosiologi Islam, dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan Islam lainnya. Ilmuwan-ilmuwan ini tidak hanya mempunyai kecerdasan intelektual atau IQ, tapi juga mempunyai kecerdasan emosi atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ. Dengan demikian, cara memajukan peradaban adalah dengan banyak menciptakan agen perubahan atau ilmuwan yang mempunyai tiga aspek tersebut, yaitu IQ,
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada apa korelasi antara iptek dengan Islam. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 80 yang artinya, dan telah kami anjurkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan tafsirannya, Islam mengajarkan kita untuk menciptakan atau membuat alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Dan itulah teknologi. Teknologi memang memiliki dua sisi. Ia bisa bermanfaat apabila digunakan dengan tujuan yang baik, seperti meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan sebagai acuan untuk waktu ibadah, memudahkan cara untuk beramal kepada cara sesama, sebagai penyedia konten ceramah video keagamaan, dan yang paling penting, kita generasi muslim sebagai agen of change untuk menyebarkan dakwah dan share-share agama melalui sosial media dan website. Teknologi juga bisa menjadi musuh apabila digunakan dengan tujuan yang tidak baik, seperti menyebarkan hoaks dan menonton tontonan yang tidak baik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya